Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti pernah merasa tersakiti, baik itu oleh saudara maupun teman. Sangat wajar ketika merasa tersakiti kita tidak ingin bertegur sapa dengan orang tersebut, atau bahkan untuk melihat wajahnya pun sangat enggan. Hal itu karena kita belum dapat mengendalikan emosi dan akal kita untuk menerimanya kembali. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan tempo 3 hari untuk mengendalikan emosi agar dapat berpikir kembali dengan akal yang sehat. Beliau bersabda, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Ibnul Arabi mengatakan, diperbolehkannya menjauhi selama 3 hari karena manusia ketika tersakiti pasti akalnya terdominasi oleh emosinya. Oleh karena itu, dalam tempo 3 hari, ia harus memanage emosinya agar dapat berpikir kembali dengan jernih. Hal ini juga menunjukkan bahwa sangat benarlah sabda Rasulullah SAW, bahwa orang yang dapat mengendalikan emosinya adalah orang yang kuat. Sekuat-kuat orang dapat membelah batu, membengkokkan besi, atau menjuarai gulat. Namun ketika ia tidak dapat mengendalikan emosi tetap dianggap lemah. Sebaliknya, ketika orang biasa yang sabar, tenang, dan tidak membalas ketika terzalimi, itulah orang yang paling kuat. Bukan berarti kita harus diam saja dan menerima ketika tersakiti. Namun, kita harus membalasnya dengan sikap bijak yang dapat membuat orang yang menyakiti kita berbalik pikiran. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW dilempari kotoran, diludahi, namun beliau sama sekali tidak membalas dengan yang setimpal. Beliau membalas perbuatan mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik sesuai adat yang berlaku atau ma'ruf. Ketika merasa sakit, bukannya Rasulullah SAW bersyukur atau mendoakan agar mereka menderita. Namun, Rasulullah SAW menjenguk mereka dan mendoakan agar lekas sembuh. Akhirnya, orang yang awalnya menyakiti dan tidak suka terhadap Rasulullah malah berbalik mencintai beliau. Menurut Imam Nawawi, meskipun redaksi hadis tadi dengan kata muslim, namun berlaku bagi semua manusia. Makna hadis ini bukan hanya kebenaran agama, namun kebenaran secara ilmiah. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menjunjung persatuan dan perdamaian. Bukan hanya kepada sesama muslim, namun juga kepada sesama anak bangsa dan sesama manusia. Begitu juga dengan non-muslim, tidak boleh memusuhi saudaranya sebangsa apalagi seagama. Sahabat Bukhari TV, di akhir hadis beliau memotivasi agar kita saling berlomba untuk memaafkan. Beliau bersabda, orang yang paling baik adalah yang memulai untuk memaafkan. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling pertama meminta maaf dengan tulus, disusul dengan orang yang menerima permintaan maaf dengan tulus. Bentuknya sangat beragam. Apakah dengan memulai kembali bercakap, baik membaca salam atau menanyakan kabar, atau dengan cara berjabat tangan sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain. Sahabat Bukhari TV, sungguh indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus saling memaafkan dan tidak saling menyakiti. Tujuan kita diciptakan berbeda-beda bukan untuk saling menyakiti atau bermusuhan, melainkan kita harus saling mengenal, rukun, dan menerima satu sama lain. Jadilah agen perdamaian dimanapun sahabat berada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.